Dengan itu tuh jadi muncul suatu komponen, yang penting lah ya, ngomongnya gitu ya, penting itu kan, penting. Jadi itu adalah yang namanya search engine database. Ya misalnya kita ambil yang paling gampang aja ya, mungkin teman-teman paling relate ya, saya rasa relate yang ini yaitu Elasticsearch. Jadi gini, oke, jumpa lagi dengan saya bagian magang, saya humble and keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke, jadi di video-video sebelumnya itu saya udah bahas tentang bagaimana sih kita menghadapi sistem desain interview, terutama kalau kita sebagai backend engineer ya. Di situ juga di video-video sebelumnya itu maksudnya itu udah saya jelasin dengan studi kasus yaitu Netflix dan Spotify juga. Kalau ada yang belum nonton silakan nonton, kalau udah nonton jadi pahamin lagi biar tambah mateng gitu. Dan kalau di video kali ini itu saya pengen bahas yang lebih spesifik yaitu gimana caranya teman-teman itu bisa memilih database engine yang sesuai dengan kebutuhan bisnisnya nih dari sistem yang akan dibuat. Terutama ketika teman-teman tuh lagi menghadapi sistem desain interview. Sebenarnya saya udah pernah bikin ya, yaitu di sini kita akan bicarakan tentang CAPA teorema, tapi kali ini di video kali ini itu akan lebih detail lagi lah, kira-kira seperti itu. Jadi misalkan teman-teman benar-benar berhadapan dengan kasus ya, kayak misalnya di video-video sebelumnya itu misalnya lagi melakukan apa namanya itu sistem desain interview, teman-teman diminta merancang Netflix gitu kan ataupun Spotify gitu kan. Terus teman-teman udah berhasil ngegambarin microservices-nya, terus ketika ditanya misalnya ada service A gitu, terus teman-teman ditanya ini pakai database-nya apa nih menurut kamu gitu kan. Terus teman-teman bilang, oh ini yang service ini saya pilih Cassandra DB aja, atau misalnya ada service lain yang ini saya pilih MongoDB aja gitu. Terus yang jadi masalah ketika ditanya nanti, ini kenapa nih pakai Cassandra? Misalnya teman-teman cuma bisa jawab, ya karena Cassandra lebih scalable. Atau misalnya yang MongoDB itu kan, kenapa nih pakai MongoDB? Ya karena ini lebih cocok nanti, lebih fleksibel gitu. Terus sama lebih scalable juga. Nah, jawaban yang seperti itu terdengar aman gitu loh. Tapi sebenarnya bukan itu yang pengen dinilai dari si calon usernya teman-teman. Jadi gini, yang akan dinilai itu sebenarnya adalah cara berpikirnya teman-teman. Jadi analytical thinking-nya terutama terhadap trade-off-nya gitu dari setiap pemilihan suatu tools. Kira-kira seperti itu. Jadi di video kali ini tuh kita bakal bahas gimana sih teman-teman tuh bisa menjelaskan pilihan database dengan cara yang bikin ya tentunya yang jadi interviewernya teman-teman itu bakal langsung ngerti nih pemahamannya teman-teman tuh seberapa dalam, dan juga akan menunjukkan kalau teman-teman tuh nggak cuma sekedar hafal tools, tapi ya paham arsitektur dan juga trade-off-nya. Jadi gimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on! Please like, share, comment, and subscribe. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah ya momen ketika kita menghadapi sistem desain interview. Nah, dalam sistem desain interview itu ada satu titik yang cukup krusial, yaitu adalah ketika teman-teman itu disuruh untuk menentukan suatu teknologi untuk sebuah komponen, kira-kira seperti itu. Nah, kalau di video kali ini kita akan spesifik bahas tentang memilih database-nya. Jadi menentukan database-nya apa untuk suatu komponen, terutama ya untuk komponen si service-nya gitu, service yang bakal pakai database ini. Karena gini, kalau di sistem yang besar tentunya udah sangat umum kita akan menggunakan microservices. Ya kalau belum tahu microservices, lihat video saya yang lain-lain, udah ada penjelasan microservices. Jadi gini, dalam microservices itu kita gampangannya tuh udah mendalami yang namanya teknologi agnostik lah. Jadi kayak services itu udah nggak punya agama yang dianut gitu. Teknologi itu sesukanya aja. Jadi satu service bisa pakai Postgres, satu service bisa pakai Mongo, satu service bisa pakai Cassandra gitu kan, tergantung apa? Tergantung kebutuhannya, tergantung konteksnya gitu yang dihadapin sama si service ini apa gitu kan. Nah, jadi misalnya kayak gitu tadi ya, terkait dengan pemilihan database itu bisa aja teman-teman tuh ditanya itu kayak misalnya gimana nih kamu nyimpen data log, atau misalnya gimana nih kamu nyimpen user session gitu. Terus misalnya juga gimana nih kamu melakukan pencarian data buat jutaan data, bahkan ratusan juta data gitu. Nah, di sini yang saya temukan selama saya menginterview calon-calon engineer gitu yang masuk tim saya gitu kan, banyak banget orang tuh sering gimana ya bilangnya tuh, sering terjebak dengan jawaban yang template lah, kira-kira seperti itu. Kayak misalnya
oh saya bakal pakai MongoDB karena lebih fleksibel gitu kan, oh saya bakal pakai PostgreSQL gitu kan karena lebih stabil gitu kan. Nah, padahal yang kita cari itu bukan seperti itu. Kita tidak mencari engineer tuh yang hafal nama database-nya gitu loh, karena itu nggak penting. Jadi yang kita nilai itu adalah cara teman-teman itu menimbang suatu trade off lah, kira-kira seperti itu. Trade off tuh yang maksudnya untung ruginya apa nih kalau misalnya pakai database yang ini, kelebihan yang bisa kita pakai apa untuk kasus apa gitu loh. Misalnya kasus yang dihadapin apa gitu loh. Nanti tinggal kekurangannya, oh tapi dia kekurangannya di sini, berarti nanti kita harus kompromikan gimana caranya supaya kekurangannya itu nggak terlalu apa ya bilangnya itu nggak terlalu signifikan ke sistem kita gitu. Yang penting kebutuhan bisnisnya itu udah bisa di cater lah, kemarin udah cater gitu sama si kelebihannya, kira-kira seperti itu. Nah, caranya kita menjawab untuk memilih database engine itu adalah CAPE teorema yang udah sering saya sebut ya. Dan kali ini saya bakal jelasin lebih detail tentang itu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu si CAPE teorema itu sendiri. Jadi, jadikan CAPE teorema ini tidak sekedar teori, tapi jadi landasan berpikirnya teman-teman gitu, terutama ketika teman-teman tuh lagi memilih suatu database engine gitu kan. Jadi gini, apa sih sebenarnya CAPE teorema? Ya saya udah sering jelasin ya di video-video saya sebelumnya, tapi ya saya ulang lagi di sini pelan-pelan. Jadi gini, CAPE itu sebenarnya cuma singkatan aja dari C itu konsistensi, A itu availability, dan P itu adalah partition tolerant. Nah, ketika kita bicarakan sistem yang besar ya, kayak misalnya di video-video yang udah saya buat di sebelumnya itu, yang saya contohkan studi kasus kayak misalnya pakai Netflix gitu kan, terus yang Spotify, harusnya teman-teman kan udah kebayang itu sistem yang gede gitu kan, dimana sistem itu tidak hanya besar tapi apa? Tapi terdistribusi gitu, atau bisa kita sebut sebagai distributed system gitu loh. Nah, dalam suatu distributed system itu diniscayakan ya, untuk sekarang nih kita nggak tahu 10 atau 20 tahun ke depan, tapi untuk sekarang diniscayakan dalam suatu distributed system, database engine itu cuma punya dua hal yang powerful di antara tiga tadi, di antara C, A, P tadi. Jadi kayak misalnya dia cuma bisa CA gitu, atau konsistensi dengan availability, atau misalnya dia cuma bisa CP, atau misalnya dia cuma bisa AP gitu. Jadi nggak bisa tiga-tiganya gitu, cuma bisa menganut dua ini yang paling powerfulnya gitu, fullnya di dua itu gitu. Nah, sekarang kita coba bahas lebih dalam ya. Jadi misalnya gini, kalau yang misalnya si C tadi, si konsistensi ya, yang C itu berarti maksudnya apa? Jadi bayangin lagi, ini sistem yang terdistribusi, distributed system yang berarti kan ada banyak node. Teman-teman bayangin dulu ada banyak node di sini gitu kan. Maksudnya apa ya? Maksudnya banyak server lah, kemana seperti itu kalau teman-teman bingung. Nah, dengan banyak node tadi, kalau suatu database engine yang menganut si C tadi ya, si konsistensi, itu berarti gampangnya gini, semua node itu bakal punya data yang sama pada waktu yang sama. Gampangnya seperti itu. Jadi kayak misalnya ada suatu user gitu, user itu ngupdate data gitu. Datanya misalnya umum ya, bisa dilihat semua user itu. Misalnya ada user A, dia ngupdate data. Nah, setelah dia melakukan proses update itu, user B itu langsung bisa lihat pembaruannya. Itu yang menganut konsistensi. Jadi data itu selalu konsisten, itu selalu benar. Gampangannya kayak gitu. Nah, kalau yang A, yang availability, itu maksudnya gimana? Maksudnya gini, jadi setiap request itu akan selalu dapat respon, gampangannya kayak gitu. Meskipun mungkin datanya belum yang paling baru. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sistemnya tuh bakal selalu ngasih jawaban gitu loh. Dia nggak diem aja gitu. Nah, kalau yang P, si partition tolerant, itu gampangannya gini. Jadi sistem itu akan tetap berjalan walaupun sebagian node-nya nih, node-node tadi yang banyak itu nggak bisa saling berkomunikasi karena ada masalah jaringan, misalnya masalah internetnya gitu. Nah, di dunia nyata yang namanya partition tolerant itu wajib banget, terutama ketika kita yang ngomongin distributed system gitu loh. Jadi gini, karena dalam suatu sistem yang besar ya, kemana gitu lah ya bahasanya, besar itu kan, sistem yang besar itu namanya jaringan tuh kan pasti bakal ada gagal lah suatu ketika gitu kan, suatu saat nanti gitu kalau bahasa puitisnya itu. Pokoknya pasti akan ada namanya kegagalan jaringan gitu loh. Jadi ketika misalnya suatu network ini terputus gitu kan, ya kita tuh bener-bener harus pilih yang dia tuh punya si P itu tadi, si partition tolerant tadi, yang mau dikombinasikan dengan C, si konsistensi, ataupun dengan A, si availability. Misalkan kita pakai yang CP lah gitu kan, konsistensi dan partition tolerant gitu. Jadi kalau yang CP berarti sistem itu bakal rela dia tuh menolak sebagian request gitu demi menjaga datanya itu bakal tetap konsisten, kira-kira seperti itu.
Jadi ini nih cocok untuk yang misalnya transaksi gitu kan, terus juga pembayaran, data-data sensitif, kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang AP itu berarti availability dengan partition tolerant. Gampangnya gini, jadi kayak sistem itu bakal tetap apa ya bilang tadi ya, sistem tuh akan tetap menerima request lah, gampangnya seperti itu. Dia bakal tetap menerima request meski data-datanya itu belum sepenuhnya sinkron, gampangannya seperti itu. Jadi ini nih cocok banget kayak misalnya untuk logging gitu kan, terus kayak misalnya untuk analitik gitu, terus juga real time event gitu yang dia tuh lebih butuh uptime-nya gitu kan ketimbang konsistensi datanya gitu kan. Tapi sebelum keduanya itu tadi ya, ada satu kombinasi yang kadang tuh sering disalahpahami lah gampangannya seperti itu. Jadi itu adalah si CA, si konsistensi dengan availability. Jadi kalau CA tuh gimana? CA tuh dia itu terjadi ketika sistem kita itu tidak terdistribusi lah. Jadi belum masuk ke distributed system gitu loh. Jadi semua data itu masih pada satu node ataupun ya gampangannya satu server lah, kira-kira seperti itu. Jadi karena nggak ada resiko di network tadi ya, di network partition itu tadi gitu kan, ya kita bisa dapat dua-duanya, yang datanya konsisten dan juga datanya selalu tersedia. Jadi kita bisa mendapatkan si CA itu tadi, konsistensi dan availability, kira-kira seperti itu. Contohnya kayak misalnya yang kita pakai Postgre ataupun MySQL gitu kan, yang dia tuh masih jalannya dalam satu machine aja, kira-kira seperti itu. Bukan berarti ini Postgre nggak bisa buat distributed ya, enggak. Maksudnya saya contohnya yang di CA ini, ketika kita pakai Postgre tapi masih di satu machine aja, kira-kira seperti itu. Jadi begitu sistemnya kita itu tumbuh gitu kan dan dia mulai terdistribusi lintas region gitu kan, ya di situ kita harus mulai apa ya bilangnya tuh, kita tuh harus mulai ya membuat pilihan lah, kemarin gitu, membuat pilihan tadi antara si CP ataupun AP, kira-kira seperti itu. Dan disinilah pola pikir kita nih sebagai seorang engineer, apalagi ya mau bilang sebagai engineer sejati gitu kan, itu bakal mulai kelihatan gitu ketika kita bisa menimang-nimang nih, mau yang CP ataupun yang AP gitu, dan trade off-nya apa, kita bisa jelasin. Jadi kayak misalnya, oh kalau sistem ini gagal di satu node gitu kan, ya saya mau prioritaskan konsistensinya atau availability-nya, kira-kira seperti itu. Nah, jawaban itu yang sebenarnya pengen dinilai gitu, yang pengen didengar sama si calon usernya teman-teman, kira-kira seperti itu. Jadi bukan nama database-nya ya, sekali lagi bukan teman-teman tuh hafal nama database-nya, teman-teman tuh hafal nama tools-nya gitu kan, tapi logika di baliknya, kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang di pembahasan yang ketiga itu adalah contoh database dengan trade off-nya lah. Jadi kita bakal bahas gimana ya tiga kombinasi tadi ya, si CA, CP, ataupun AP gitu. Ya kita bahas yang CA dulu ya, yang paling simpel. Ya tadi saya udah singgung sedikit tentang CA di pembahasan sebelumnya. Jadi gini, CA itu adalah tipe sistem yang ya belum terdistribusi ya, tadi saya udah sebut gitu kan. Jadi semua data itu masih disimpan dalam satu node, atau ya kalau teman-teman masih bingung dengan node ini ya pokoknya dalam satu server lah, kira-kira seperti itu gampangnya. Karena dia tuh nggak ada resiko si network partition tadi gitu kan, sistemnya tuh dia tuh bisa tetap konsisten, jadi semua datanya itu pasti benar, terus juga ya dia akan selalu available, selalu tersedia, karena nggak ada yang namanya node yang hilang, kira-kira seperti itu. Ya contohnya ya tadi ya, kayak misalnya ya si Postgre tadi ataupun MySQL yang masih dikonfigurasi dalam suatu single node kayak gitu. Terus kayak misalnya pakai SQLite gitu kan, yang dia tuh di aplikasi lokal ataupun mobile seperti itu. Jadi ini nih masih biasanya itu dipakai untuk kayak misalnya aplikasi kecil lah ataupun masih monolitik gitu kan. Terus juga sistem internal gitu ataupun yang masih punya satu database pusat aja gitu kan. Terus kayak misalnya masih dalam tahap ya prototype ataupun MVP lah gitu, yang belum perlu yang namanya dia tuh high scalability lah, kira-kira seperti itu. Jadi CA sistem ini dia tuh nggak cukup, karena begitu jaringannya tuh terputus gitu kan ya, sistem bisa bener-bener down aja gitu secara total gitu kan. Itulah kenapa kalau di dunia nyata ya, di lapangan, di pekerjaan ya, terutama pekerjaan saya nih gitu kan, yang mungkin nanti teman-teman juga akan mengalami gitu loh. Jadi dalam dunia nyata, arsitek modern tuh jarang banget untuk mempertahankan CA tadi secara sepenuhnya gitu loh. Jadi akhirnya pasti akan memilih antara CP ataupun AP, kira-kira seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke yang CP ya, si konsistensi dan partition tolerant. Jadi gini,
Kalau dengan si CP ini berarti sistemnya ini itu tuh bakal memilih untuk menjaga konsistensi data. Jadi data itu harus selalu benar gitu. Meskipun nanti jadinya, beberapa request itu bakalan bisa ditolak gitu loh, ketika ada gangguan jaringan, kira-kira seperti itu. Jadi, kalau misalnya ada 2 node ya, ada 2 node, dia tuh nggak bisa saling komunikasi, nah sistem ini akan berhenti menerima update sementara, seperti itu. Karena tadi dia harus menjaga konsistensi datanya gitu kan. Jadi, ya intinya gampangnya itu demi memastikan, datanya itu tidak ada yang salah gitu, atau bertabrakan lah, gampangnya seperti itu. Contohnya misalnya kalau teman-teman pakai MongoDB itu masih di settingan default-nya lah. Jadi masih default mode, artinya si MongoDB ini dia berjalan dengan konfigurasi standar ya, di mana nanti primary node-nya itu, node utamanya itu bakal menerima semua kegiatan writing gitu, kegiatan menulis ke database gitu kan, dan nanti replika setnya itu nyusul lah secara sinkron, secara asinkron kira-kira seperti itu. Terus juga kayak misalnya Edgebase, terus juga kayak misalnya Redis cluster juga bisa. Jadi Redis cluster tuh dalam mode tertentu tapi ya. Jadi maksudnya si Redis ini bisa dipakai buat ngejaga konsistensi gitu. Kalau dia tuh diatur supaya si master node-nya nih, ada master node gitu, dia tuh nunggu apa ya gambarnya, nunggu konfirmasi lah. Jadi dia nunggu konfirmasi dari si replikanya gitu sebelum dia tuh menganggap data tersimpan, misalnya kayak kita pakai perintah wait lah gambarnya seperti itu ya. Tapi ini bukan pengaturan defaultnya si Redis ya, karena biasanya Redis itu lebih mengutamakan kecepatan, jadi dia jarang menjaga konsistensi, tapi bisa diatur gitu loh. Jadi saya bilang tadi ya, dalam mode tertentu. Terus juga misalnya Postgres gitu kan, kita pakai Postgres tapi dalam synchronous replication gitu. Ini artinya itu nanti setiap transaksi itu baru dianggap sukses itu setelah datanya tuh direplikasi ke satu atau lebih standby servernya lah, gampangnya kayak gitu. Jadi nanti bakal lebih lambat. Jadi, tapi gini, semua node itu bakal selalu punya data yang sama gitu. Jadi trade-off-nya tadi dia bakal lebih lambat sedikit lagi. Nah, dia ini cocok untuk ya sistem yang tidak boleh ada data yang mismatch sama sekali gitu. Jadi untuk benar-benar ya harus konsisten, nggak boleh ada mismatch sama sekali. Jadi cocok pakai yang seperti ini. Nah, biasanya ini digunakan untuk apa? Biasanya ini digunakan untuk ya transaksi finansial gitu kan, terus juga kayak user account data gitu, terus juga sistem authentication dan session yang dia tuh butuh integritas kuat banget, itu cocok pakai yang seperti ini, kira-kira seperti itu. Jadi dalam menghadapi sistem desain interview ya, teman-teman tuh bisa bilang kayak misalnya, "Oh, saya pilih yang ini karena dia menganut konsistensi dan partition toleran," gitu kan. Karena ya tadi ini untuk kasus yang seperti ini datanya tuh harus konsisten. Nah, misalnya seperti itu. Jadi cara jawabnya tuh seperti itu ya kalau di sistem desain interview. Ya gambarnya gini, kenapa sih milih yang CP ini? Karena kalau satu node gagal itu tadi ya, lebih baik sistemnya tuh pause sebentar gitu kan, daripada menyimpan data yang salah. Nah itu kan jawabannya lebih detail lagi gitu kan, kenapa sih teman-teman milih si CP ini tadi gitu. Nah itu tuh bakal nunjukin kalau teman-teman tuh ngerti konsekuensi juga gitu loh. Bukan cuma hafal nama database, kira-kira kayak gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke yang AP ya, availability sama partition tolerant. Jadi gini, kalau ini tuh gampangannya ini kebalikannya, seperti itu. Jadi gini, kalau AP system tuh kan dia bakal lebih memilih ketersediaan layannya lah, si availability-nya tadi ya dari service-service-nya gitu kan. Artinya meskipun beberapa node ya, tadi ingat ya ada node banyak gitu kan. Meskipun beberapa node-nya itu gagal berkomunikasi, sistem ini tetap bisa menerima data lah. Jadi nanti bakal disinkronkan belakangan gitu. Atau kalau di video-video saya sebelumnya udah saya sebutkan, itulah yang namanya eventual konsistensi. Kalau yang belum ngerti eventual konsistensi, saya jelasin lagi. Eventual konsistensi itu misalnya teman-teman itu lagi main game nih, yang cowok-cowok terutama gini ya, cowok-cowok lagi main game, terus ceweknya gitu, gebetannya atau pasangannya gitu ngechat gitu. Itu teman-teman tuh masih sibuk pokoknya main game aja dulu. Nanti bakal dibalas, tapi nggak tahu kapan. Pokoknya nanti dibalas. Nah, itu eventual konsistensi itu seperti itu. Jadi datanya bakal konsisten belakangan. Kapan? Nggak tahu kapan. Tapi pokoknya nanti kalau udah beres ya bakal konsisten. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Jadi contohnya ya yang menganut si AP itu tadi, yaitu misalnya kayak Cassandra gitu kan, Cassandra DB, terus Amazon DynamoDB juga, CouchDB, terus juga React juga gitu kan. Nah biasanya dipakai buat apa? Biasanya ini tuh dipakai buat kayak misalnya sistem logging gitu kan, terus juga analytics event, terus juga social feed kalau teman-teman mainan media sosial gitu kan, social feed, terus clickstream juga, terus juga
recommendation data itu tuh lebih pakai yang seperti ini. Kenapa? Karena yang sebegitu-begitu itu datanya itu benar-benar ya satu dia masif, tapi selain masif, perubahan datanya itu terlalu cepat gitu loh. Jadi fluktuasi perubahan data itu sangat tinggi. Makanya dibutuhkan ya lebih ke availability-nya daripada konsistensinya, kira-kira seperti itu. Nah, kayak misalnya gini, kalau ada satu node di bagian region Eropa gitu, kayak misalnya dia gagal di situ gitu kan. Nah, kita kan tentunya nggak mau sistem yang secara global berhenti, gambarnya kayak gitu loh. Lebih baik berarti kan event-nya akan tetap diterima gitu kan, dan nanti bakal disinkronkan dengan region lain lah, gambarnya seperti itu, saat si jaringannya kembali normal. Nah, itulah trade off-nya gitu kalau kita memilih yang AP gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh ditanya gitu kan, ini kenapa nih kalau yang ini pakai Cassandra nih, kenapa nih gitu kan? Ya teman-teman bisa jawab ya karena untuk data streaming, misalnya urusannya ke server yang streaming gitu kan, kayak kemarin kita bahas di Netflix gitu kan. Karena ini untuk yang masalah data streaming activity, kayak misalnya log gitu ya, availability dan partition tolerance itu lebih penting nih daripada strict konsisten. Nah, kira-kira seperti itu cara jawabnya. Jadi kayak misalnya kalau, ya ini dilanjutin ya jawabannya, jadi saya pura-pura lagi di interview gitu kan. Jadi nanti kalau satu regionnya gagal gitu kan, ya sistem bisa tetap menerima event seperti itu. Jadi sinkronisasi akan dilakukan belakangan atau dilakukan secara eventual, konsistensi, kira-kira seperti itu. Nah, jawaban-jawaban seperti ini tuh bakal nunjukin teman-teman tuh ya bukan cuma ngerti fitur database-nya aja itu. Tadi selain nggak cuma hafal, nggak cuma ngerti fitur database-nya, tapi juga ngerti konsekuensi dari arsitekturnya, kira-kira seperti itu ya. Nah, dari sini tentunya teman-teman udah bisa lihat suatu pola besar ya. Jadi kalau CA itu cocok untuk sistem yang masih sederhana dan belum terdistribusi gitu kan. Dia masih monolit ataupun masih ya lokal aja gitu kan. Kalau CP ini cocok untuk data yang nggak boleh salah, datanya harus benar terus, harus konsisten terus gitu kan. Terus kalau yang AP ini tuh cocok untuk sistem besar dengan uptime yang tinggi, kira-kira seperti itulah ya singkatnya. Jadi teman-teman bisa simpulkan seperti itu. Nah, tapi di dunia modern, terutama ya di dunia microservices gitu kan, satu sistem itu biasanya butuh semuanya gitu loh, tergantung fungsinya. Makanya tadi di sini kita akan mulai berbicara bagaimana nih kita memilih database per service gitu loh, termasuk ya ketika misalnya ada butuh yang dia tuh untuk pencarian data ya, butuh search engine database gitu, kayak misalnya Elasticsearch, kira-kira seperti itu. Oke, kita masuk ke segmen yang sekarang ini, itu adalah kita bakal naik satu level ya. Jadi gini, di dunia sistem yang modern kita tuh nggak cuma mikirin untuk nyimpen data aja, tapi kita juga harus bisa mencari data dengan cepat dan relevan lah, gampangannya seperti itu. Jadi gini, dengan itu tuh jadi muncul lah suatu komponen yang penting lah ya, ngomongnya gitu ya, penting itu kan penting. Jadi itu adalah yang namanya search engine database. Ya misalnya kita ambil yang paling gampang aja ya, mungkin teman-teman paling relate ya, saya rasa relate-nya ini yaitu Elasticsearch. Jadi gini, eee, gimana ya, kenapa ini jadi penting banget tuh gini, Elasticsearch dia tuh bukan pengganti database utama. Di sini poin pentingnya ya, teman-teman harus sadari ini, harus jeli di sini ketika teman-teman ngomongin search engine. Jadi sekali lagi saya bilang, Elasticsearch dia itu bukan pengganti database utama, tapi dia itu komponen tambahan lah ya, komponen tambahan untuk kebutuhan query dan pencarian. Nah, kira-kira seperti dia cuma butuh itu gitu loh. Jadi database utamanya bisa kita tetap pakai Postgre misalnya, ataupun pakai Mongo, ataupun pakai Cassandra gitu kan. Tapi saat kita butuh melakukan search yang cepat gitu kan, misalnya user gitu, misalnya kalau aplikasi yang kemarin saya sebut ya di video saya sebelumnya, jadi studi kasus sistem desain interview, misalnya user cari film di Netflix gitu kan, terus misalnya user cari produk gitu di Tokopedia, atau biasanya yang paling krusial itu, yang paling ribet banget pencariannya itu ketika misalnya cari tiketing gitulah, terutama kayak misalnya kamar-kamar di perhotelan gitu, itu kan kamar, fasilitas, tanggalnya kapan gitu kan, nah itu banyak banget komponen filternya gitu kan, nah itu biasanya akan menggunakan search engine database. Jadi dari sisi CAP, kita kembali ke CAP, Elasticsearch ini dia juga cenderung ke arah AP ya, availability dan partition tolerance. Jadi gini, sama ketika suatu node gagal, cluster ini tetap bakal bisa ngejawab query gitu, tapi datanya itu bisa sedikit
luck lah gampangnya itu, sedikit luck gitu sebelum replikasinya itu selesai, kira-kira seperti itu. Karena ya tadi si Elasticsearch ini dia tuh dioptimasi untuk kecepatan query sama indexing data skala besarnya aja gitu loh. Bukan untuk transaksi yang butuh konsistensi sempurna, gambarnya seperti itu. Nah, kenapa dia ini lebih cocok buat indexing? Ya, karena memang dia kerjaannya mau buat indexing yang banyak. Makanya kalau kita melakukan pencarian dengan banyak filter itu akan lebih cepat menggunakan si Elasticsearch. Kenapa? Karena dia bisa melakukan indexing bahkan di semua datanya itu. Kalau gambarnya teman-teman teman-teman tuh masih ngertinya kolom itu kan, kolom terus baris. Anggaplah gampangannya gini di semua kolomnya gitu. Di semua kolom itu dia bisa taruh indexing itu berdasarkan query-query pencarian gitu. Kalau misalkan kita pakai database yang relasional ya, kayak misalnya pakai Postgre gitu. Bisa kita melakukan indexing, tapi kalau kita taruh indexing banyak, satu nih yang paling gampang aja, tangannya capek bos, bikin banyak indexing gitu kan. Sementara kalau Elasticsearch itu indexingnya ya dia bikin sendiri itu, makanya datanya masuk itu akan prosesnya lama. Kenapa prosesnya lama? Karena dia menyesuaikan indeksnya lagi ketika ada data yang masuk, dia melakukan indexing ulang gitu loh, makanya datanya itu nggak konsisten. Kayak dia lebih ke si AP tadi. Kalau misalnya teman-teman udah punya data yang banyak pakai Elasticsearch gitu kan, itu teman-teman masukin data, terus datanya udah masuk gitu, ada laporan ya datanya masuk gitu. Tapi kalau teman-teman langsung search, itu nggak akan langsung keluar gitu kalau datanya banyak. Kenapa? Karena dia lagi indexing ulang gitu loh. Nah kalau database yang biasa, kita bikin indexing sebanyak itu, apalagi sampai misalnya ada, saya lupa lagi bilangnya. Pokoknya indexing yang bertingkat ya. Jadi indexingnya itu ada nggak cuma di satu kolom aja gitu. Itu dia bakal berat banget di proses indexingnya, bakal terjadi overhead di situ. Makanya kalau database-nya kayak misalnya masih relasional kayak kita pakai Postgre gitu kan yang emang dia lebih ke arah si konsisten, ya kita nggak boleh indexing banyak-banyak karena kalau terlalu banyak indexingnya dia bakal overhead. Sementara kita butuh konsistensinya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita lanjutin, ya pokoknya si Elasticsearch atau search engine database kebanyakan dia itu bukan untuk transaksi yang butuh konsistensi sempurna ya. Jadi kayak misalnya tadi kalau data film itu kan data film terbaru itu kan bisa muncul 2 sampai 3 detik lebih lambat gitu loh dari hasil search-nya kita gitu. Tapi kan tetap yang namanya user itu dia tetap bisa mencari dan nonton tanpa downtime. Nah, seperti itu. Jadi kembali dalam satu sistem desain interview teman-teman harus ngerti juga pola perilaku dari usernya, kira-kira seperti itu. Jadi itulah ya trade off khas dari yang namanya AP tadi, availability dan partition tolerance. Jadi kalau misalnya teman-teman kebetulan gitu menghadapi harus menaruh Elasticsearch di gambar desainnya teman-teman, ketika teman-teman menghadapi sistem desain interview, teman-teman bisa jawab dengan cara ya seperti misalnya, ya saya pakai Elasticsearch gitu kan bukan untuk transaksi utamanya gitu, tapi saya pakai untuk di layer pencarian gitu. Jadi nanti prioritasnya adalah high availability dan si kecepatan query-nya. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau satu kalau satu node indexing gagal, ya sistemnya bakal tetap bisa jalan. Nah, itu tuh jawaban yang sebenarnya cukup elegan walaupun terdengar sederhana gitu. Dan tentunya yang jadi calon user teman-teman, si interviewernya itu bakal langsung tahu kalau teman-teman tuh paham nih posisi setiap komponen dalam arsitektur, kira-kira seperti itu ya. Oke, di segmen ini kita bakal gini ya, jadi sekarang tuh kita tarik ini semua tuh ke konteks yang lebih besar yaitu microservices arsitektur ya. Nah, di microservices itu teman-teman harusnya perlu sadari, kalau belum tahu ya ini belajar kita sama-sama, kalau yang udah tahu ya udahlah ya. Tapi intinya dalam microservices itu nggak ada satu database yang cocok untuk semua kasus gitu loh. Jadi setiap service itu kan tentunya dia punya tanggung jawabnya sendiri, terus juga punya kebutuhannya sendiri, dan tentunya dia punya trade off CAP-nya masing-masing juga. Nah, contohnya seperti apa? Kayak di sini daripada saya banyak ngomong, saya tampilin dalam tabel aja ya. Silakan lihat tabelnya. Cang. Nah, itulah tadi kira-kira tabelnya ya. Kalau misalnya nggak sempat lihat, di pause aja kan bisa, itu kan video. Oke, sebentar mata saya gatal, maaf. Oke, kita lanjut. Jadi kalau misalnya teman-teman menghadapi sistem desain interview dan interviewernya itu minta teman-teman tuh jelasin pemilihan database-nya, ya tentunya harusnya dari yang udah kita bahas, teman-teman bisa menjawab dengan struktur ya kira-kira seperti ini ya. Kayak misalnya untuk setiap service saya bakal mulai dari kebutuhan berdasarkan CAP-nya dulu gitu. Kalau misalnya dia butuh strong konsistensi, berarti saya akan pilih ya
konsistensi dan partition toleran. Seperti misalnya saya akan pakai Postgre misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia butuh high availability, ya saya akan memilih yang lebih menganut ke availability dan partition toleran. Seperti kayak misalnya Cassandra ataupun Elasticsearch untuk pencarian gitu kan. Jadi jawaban seperti itu walaupun terdengar sederhana tapi itu cukup kuat gitu loh, karena nggak sekedar nyebut nama database aja gitu kan, tapi teman-teman tuh bisa nunjukin trade off-nya apa gitu loh. Jadi ada trade off awareness-nya dari teman-teman itu, dan juga teman-teman bisa nunjukin design intent lah, kira-kira seperti itu. Dan itu dari sistem design interview, bukan siapa yang apa ya ngomongnya tuh, ya bukan siapa yang hafal banyak tools lah ya, sekali lagi saya omong ya, bukan yang banyak hafal tools apa, database apa, engine apa gitu kan, tapi siapa yang bisa menjelaskan konsekuensi dari setiap pilihan, kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi dari semua yang kita bahas tadi, harusnya sekarang teman-teman udah bisa menyadari ya kalau namanya CAPE teorema itu bukan teori yang rumit, tapi lebih ke cara berpikir tentang realitas sistem lah, kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena di dunia nyata kan tentunya ada kejadian kayak node hilang gitu kan, terus jaringannya gagal, terus juga datanya delay gitu kan, itu tuh hal yang kita hadapin sehari-hari di lapangan gitu loh. Jadi tugasnya kita nih sebagai seorang software engineer itu bukan bikin sistem yang sempurna, bukan. Tapi sistem yang tahu apa nih yang dikorbankan dan kenapa dan untuk tujuan apa, kira-kira seperti itu ya. Ya jadi kalau teman-teman tuh bisa menjelaskan dengan tenang itu kan, dengan logis dan juga sesuai dengan ya kontekstual lah gitu di dalam menghadapi sistem desain interview, itu tuh teman-teman bakal nunjukin kalau teman-teman tuh nggak cuma hafal, nggak cuma tahu nama-nama database gitu kan, tapi teman-teman bisa nunjukin kalau teman-teman tuh bisa berpikir seperti seorang sistem arsitek, kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira gitu aja dari saya. Thank you for watching dan salam back and mag.